Sebuah foto ternyata bisa menggegerkan jagat maya. Foto unggahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhir pekan lalu ditanggapi beragam. Lalu apa yang hendak disampaikan oleh Anies lewat fotonya dan untuk siapa maksudnya? Akhir pekan lalu, jagat maya diramaikan oleh sebuah foto yang diunggah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sekilas tak ada yang istimewa dari foto yang menggambarkan sosok nomor 1 di ibu kota Jakarta ini. Anies nampak sedang duduk bersantai menikmati akhir pekan. Foto tersebut diberi caption, "Selamat pagi semua, selamat menikmati minggu pagi." Namun, apa yang dibaca oleh Anies yang kemudian menyita perhatian warganet? Buku tersebut berjudul How Democracies Die yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Warganet kemudian mengaitkan judul buku tersebut dengan kondisi politik tanah air belakangan ini. Lalu, apa sebenarnya makna dari unggahan foto Anies Baswedan itu? Pakar semiotika Profesor Karim Suryadi menyebut, ini adalah langkah satir dalam politik, sebuah bentuk kritik yang disampaikan melalui medium foto. Dan ini merupakan salah satu bentuk satir, ya, tindakan satir dalam politik. Anies tidak mengatakan kepada siapa dia bermaksud mengkritik, Anies tidak mengatakan apa isi buku ini, tetapi medium is the message. Medium adalah pesan. Kemunculan foto buku ini adalah pesan, ya, bahwa bagi seorang pemimpin yang berjiwa demokrasi dan ingin menegakkan demokrasi, bagus untuk membaca buku ini. Karena isinya adalah peringatan bahwa demokrasi bisa mati melalui jalur elektoral, demokrasi bisa mati melalui kotak suara, ketika toleransi mutual tidak ada, ketiga kesabaran institusional juga alfa. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada masyarakat untuk tidak menafsirkan terlalu jauh. Menurut Riza, apa yang dilakukan Anies mengisi libur dengan membaca buku adalah hal yang biasa. Iya, Pak Anies dan banyak pemimpin lainnya itu biasa membaca buku. Judulnya macam-macam, ya. Mulai dari judul soal agama sampai soal seni budaya. Jadi saya kira kita sikapi secara bijak, ya, tidak usah berlebihan menyikapinya. Saya kira Pak Gubernur dan semua pemimpin membaca buku itu biasa, itu sesuatu yang baik dengan berbagai judul, ya. Jadi tidak usah ditafsirkan berlebihan. Foto bisa mengungkapkan 1000 makna. Lalu, adakah yang hendak disampaikan Anies melalui foto tersebut? Tim TV One mengabarkan. Entah apa sebabnya Anies Baswedan kini dalam sorotan banyak orang. Nama dia memang disebut-sebut menjadi salah satu yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun ajang Pilpres itu masih lama untuk dilakoni. Lantas mengapa Anies Baswedan menjadi sorotan di jagat politik? Baru-baru ini Anies Baswedan memposting foto di Instagram saat dia sedang membaca buku di Minggu pagi. Tidak ada yang istimewa, orang membaca buku lalu diposting di akun media sosial, sesuatu yang biasa saja, bukan? Persoalan muncul setelah mata orang menuju ke sampul buku yang sedang dibaca oleh Gubernur DKI Jakarta itu. Ya, tertulis besar di sampul buku itu sebuah kalimat, How Democracies Die atau bagaimana demokrasi bisa mati. Orang pun lalu menghubung-hubungkan kalimat itu dengan kondisi politik terkini di tanah air. Apakah kira-kira ada hubungannya? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami, ada sebetulnya 3 orang narasumber tapi baru 2 orang yang bergabung bersama kita. Ada politikus dari PDIP yaitu ada Pak Andreas Parera, kemudian juga nanti akan bergabung politikus dari PKS Pak Hidayat Nur Wahid dan juga ada pakar politik yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-bapak semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, ini sudah bergabung Pak Hidayat Nur Wahid bersama kami. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Nah, pertama saya ingin ke Pak Andreas, Pak Hidayat Nur Wahid terlebih dahulu. Kalau menurut Anda, betapa netizen begitu bereaksi sekali ketika melihat postingan foto dari Pak Anies itu dengan membaca buku? Apa kira-kira makna yang bisa kita tangkap?
Ya, berarti Pak Anies berhasil ya menghidupkan kembali dan terus menghidupkan tentang semangat berdemokrasi. Orang bebas untuk memberikan komentar, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang bahkan terinspirasi kemudian juga mengupload dia sedang membaca, ada yang baca buku bahasa Jawa, ada yang baca buku bahasa Prancis, ada yang baca buku bahasa Inggris yang lain, termasuk ada yang juga membaca kitab kuning. Saya kira itu adalah bagian dari apa yang juga Pak Anies selalu sampaikan bahwa beliau berkomitmen dengan demokrasi dan karenanya segala komentar-komentar itu ya menurut saya adalah bagian daripada bagaimana agar demokrasi dirawat, kebebasan berbicara dirawat, karena kan salah satu yang kemudian menjadi poin mengapa demokrasi bisa mati menurut Profesor Stephen Levitsky maupun juga Daniel Ziblatt adalah kalau kemudian komitmen terhadap demokrasi itu melemah dan atau bahkan juga melakukan penolakan. Nah, komitmen demokrasi antara kan terkait dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan mengungkapkan pendapat. Dan silahkan Pak Anies sudah memberikan ruangan itu dan publik sudah merespon, ada yang pro, ada yang kontra. Yang penting adalah jangan menyebar fitnah, jangan menyebar hal yang kemudian bisa membawa kepada hal yang kontraproduktif. Ini adalah sebuah wacana yang positif yang menurut saya memang mestinya disikapi dengan cara yang produktif saja. Apakah misalnya kemudian tadi menginspirasi untuk yang lain juga membaca, atau menginspirasi untuk kemudian mengintrospeksi sejauh mana perjalanan demokrasi kita. Kalau sudah bagus ditingkatkan lagi supaya tidak mati. Tapi kalau ternyata ada masalah ya kita perbaiki, karena demokrasi sudah kita sepakati sebuah sistem yang kita berlakukan untuk mengkoreksi misalnya khawatir terjadinya radikalisme, terorisme, separatisme. Itu kan bisa terjadi kalau kemudian demokrasi tidak berjalan dengan baik. Nah, demokrasi inilah yang di ruang semua pihak untuk kemudian berperan serta menjaga dan melanjutkan warisan daripada para pahlawan bangsa supaya kemudian kita bisa mewariskan Indonesia ini demokratis kepada generasi tahun 2045 yang akan datang. Baik, Pak Andreas, nampaknya bukan hanya buku postingan Anies yang viral. Ini netizen juga jadi salah fokus dengan judul bukunya. Apakah Anda melihatnya ini hanya sekedar bacaan semata atau memang tertuju kepada keadaan yang dialami oleh negeri ini? Menurut Anda seperti apa, Pak Andreas Hugo Parera? Sorry, tadi yang dimaksud salah fokus siapa, Pak? Netizen jadi salah fokus sama judul bukunya. Oh ya, oke. Ya, apa yang ditampilkan oleh Pak Anies di Instagramnya ya tentu menjadi menarik untuk para netizen, karena memang Pak Anies punya netizen yang cukup banyak. Dan saya kira judul buku itu menjadi menarik untuk didiskusikan gitu, untuk dibicarakan. Tapi persoalannya apakah kita memahami isi buku itu atau tidak gitu. Artinya kalau kita lihat dari judulnya seolah-olah wah ini kritik dan ini mengena pada Indonesia. Saya justru melihat buku itu tidak relevan dengan konteks Indonesia saat ini gitu. Apa yang dibaca buku, kalau itu mau dijadikan sebagai kritik ya terhadap situasi saat ini, justru sebenarnya tidak kontekstual untuk Indonesia. Karena apa yang ditulis saya baca buku itu 2 tahun yang lalu, karena terbitnya 2016, terus saya baca sekitar tahun 2018, saya kemudian coba untuk lihat lagi gitu review dari buku itu yang ditulis oleh Stephen dan Ziblatt itu, bahwa dia mereview atau dia memberikan ini sejarah, melihat dari konteks sejarah untuk melihat situasi sekarang dan coba untuk melihat ke depan tentang demokrasi. Terutama dia mengkritik apa yang terjadi di Amerika setelah terpilihnya Donald Trump, dan kemudian juga apa yang terjadi di beberapa negara yaitu di Hungaria, di Turki dengan Erdogan, itu sebagai contoh-contoh kasus untuk mengkritisi perilaku otoritarian dari pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis ketika dia berhadapan dengan situasi-situasi di dalam negerinya. Nah, konteks Indonesia berbeda. Tapi itu juga disinggung juga di dalam buku How Democracy Dies tersebut, dengan pengalaman misalnya di Jerman ketika Republik Weimar, di mana pemerintah itu terlalu lemah atau pemerintah upaya dilemahkan sehingga muncullah seorang Hitler di situ.
Nah, situasi-situasi ini memang menarik untuk didiskusikan. Artinya apa ya, buku yang dibaca oleh Pak Anies itu bisa menjadi pemicu orang untuk berdiskusi secara akademis gitu. Kita diskusi secara akademis sehingga kemudian masyarakat mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang situasi Indonesia, tentang kritik akademis terhadap situasi demokrasi di dunia termasuk apa yang terjadi di Indonesia. Oke, baik. Kalau menurut statement yang disampaikan dari Pak Andreas tadi bahwa tampaknya ini tidak relevan dengan kondisi Indonesia dilihat dari segi buku, sudah membacanya pada tahun 2016. Coba kita menuju ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Kalau Anda sendiri sudah sempat membaca buku yang dibaca oleh Pak Anies ini kemudian menjadi viral ketika diposting fotonya, sebetulnya apakah memang buku ini isinya tidaklah relevan dengan kondisi Indonesia terkini dalam hal khususnya demokrasi, Mas? Justru sangat relevan. Saya bukan hanya sudah membaca, saya ketemu langsung sama penulisnya dalam beberapa konferensi akademik, dan Steve Levitsky dari Harvard ini pernah memberikan komen terhadap paper saya tentang COVID-19 dan sikap partisan. Dan saya menggunakan bukunya juga untuk beberapa tulisan jurnal yang saya tulis di Pacific Affairs dan seterusnya. Jadi relevansinya begini, memang tulisannya itu bicara tentang konteks spesifik Amerika di bawah Donald Trump. Tetapi konteks besarnya atau dead case-nya adalah democratic deconsolidation yang terjadi di banyak negara. Yaitu ada penurunan demokrasi yang dicirikan, ditulis di kata pengantar oleh Levitsky maupun Ziblatt, yang dicirikan bukan militer pelaku utamanya, tetapi justru aktor-aktor demokrasi yang terpilih melalui mekanisme demokrasi. Jadi yang menyebabkan regresi demokrasi itu bukan lagi militer seperti kasus Chile dengan Pinochet-nya, tetapi justru mereka yang terpilih melalui pemilu. Dia memang memberi contoh Hungaria, Polandia, kemudian juga Turki. Tidak menyebut Indonesia memang, tetapi kalau kita baca substansinya, ada yang disebut dengan garis merah. Apa itu? Sekarang kalau kita baca Freedom House, kita baca The Economist, Intelligence Unit, memang rating demokrasi di dunia itu turun, termasuk negara yang selama ini establis demokrasinya. Termasuk di Amerika yang menjadi isi dari buku itu. Kan Ziblatt maupun Levitsky bilang, saya mengkaji Amerika Latin terkait dengan kematian demokrasi begitu lama, Eropa begitu lama, tapi saya tidak membayangkan itu terjadi di Amerika. Yang India bilang adalah, fenomena di mana-mana. Saya sebut relevan di Indonesia, karena indeks demokrasi kita juga turun. Indonesia misalnya sudah tidak lagi menjadi negara dengan kategori full demokrasi. The Economist Intelligence Unit juga demikian. Rating kita turun dari 48 ke 68. Turun 20-an peringkat, bahkan kalah dibanding Timor Leste. Kemudian survei saya yang barusan selesai, orang juga makin takut berbeda pendapat. Meskipun aktornya bukan hanya negara nih, tapi juga masyarakat yang membuat orang menjadi takut. Nah, menjadi isu menarik adalah ketika itu dibaca sama Anies Baswedan. Ya. Mengapa menarik? Karena Anies sendiri ya itu bisa juga dituding sebagai aktor-aktor yang turut juga berkontribusi. Jadi satu ada menariknya, satu adalah ada peristiwa TNI yang ikut menurunkan Bali. Saya mengkritik keras FPI dari dulu, tapi saya nggak setuju TNI masuk urusan Bali itu satu. Jadi ada relevansi di situ. Yang kedua, bagaimanapun ada hal-hal yang disebut sama Levitsky, sama Ziblatt, yaitu penurunan demokrasi disebabkan oleh penggunaan sugar high of populism, nativism, sama demagogi. Itu dikutip langsung di halaman 200-an sekian di buku itu. Jadi populisme sama nativism itu menyumbang penurunan demokrasi di mana-mana. Politik identitas, penggunaan secara eksesif agama dalam panggung politik membuat demokrasi diambang kematian. Baik, Mas Jadi Burhanuddin. itu jadi isu juga itu yang membuat rame kan. Jangan-jangan yang berkontribusi bukan hanya TNI, tapi juga politisi yang menggunakan isu-isu populisme untuk menaikkan demokrasi.
Baik, Mas Itu. Burhanuddin, yang menarik adalah ketika Anda menyebutkan bahwa relevansinya sangat mencolok untuk Indonesia. Secara substansi juga ada di Indonesia. Lantas pertanyaannya, sinyalemen kuat ini ketika Anies Baswedan yang memegang buku itu, Mas Burhanuddin, ada sinyalemen apa sebenarnya dari unsur politisnya? Sesaat lagi, hanya di Kabar Petang.